Di setiap kota, selalu ada satu kisah yang tak pernah diceritakan secara lantang. Kisah yang beredar hanya sebagai bisikan tentang sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah desa yang menyimpan rahasia gelap. Sebuah peristiwa yang membuat warga tak berani keluar setelah maghrib. Mereka bilang ada sesuatu yang berkeliaran, sesuatu yang berguling pelan di sepanjang jalan desa, meninggalkan jejak darah dan bisikan minta tolong. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Namaku Raka. Sudah hampir 7 tahun aku tidak pulang ke desa tempatku lahir, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Jawa Tengah. Alasannya sederhana, aku merasa hidupku di kota sudah cukup jauh dari segala memori masa kecil yang jujur saja tidak semuanya menyenangkan. Namun ketika mendapat kabar bahwa nenekku sakit, aku tidak punya alasan lain untuk menunda. Aku berangkat dengan motor sore itu juga. Perjalanan pulang selalu membuatku bernostalgia. Udara semakin dingin, kabut tipis turun perlahan, dan jalanan yang menanjak membuat suara mesin bergema di antara pepohonan. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Desa terlihat jauh lebih sepi dari yang aku ingat. Bahkan sebelum masuk gerbang desa, aku sudah melihat beberapa rumah dengan jendela yang dipaku rapat dari dalam. Seperti mereka sengaja menutup diri dari sesuatu atau seseorang. Sesampainya di rumah nenek, sambutannya hangat tapi wajahnya pucat. Ia menggenggam tanganku erat-erat seolah memastikan aku benar-benar ada di hadapannya. "Kamu datang pas maghrib ya?" katanya lirih. "Iya, Nek." "Kenapa?" Nenek tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah luar jendela yang sudah mulai gelap. "Raka, jangan pernah keluar rumah setelah Isya. Apapun yang kamu dengar nanti malam, abaikan saja." Aku mengerutkan dahi. "Memangnya ada apa, Nek?" "Sudah, turuti saja." Suaranya tegas, seperti menolak penjelasan lebih lanjut. Aku pikir itu hanya kepercayaan lama atau kebiasaan orang desa yang masih memegang pantangan. Jadi aku hanya mengiyakan untuk menenangkannya. Malam itu suasana rumah terasa aneh. Angin bertiup pelan, namun daun pintu bergetar seperti ada yang menyentuh dari luar. Lampu-lampu rumah tetangga terlihat padam lebih cepat dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti terpotong, meninggalkan keheningan yang membuat kulit merinding. Sekitar pukul 9 malam, aku mulai mendengar suara aneh. Suara dari arah jalan depan. Awalnya samar, seperti ada sesuatu yang menggelinding di tanah berpasir. Duk, duk, duk. Pelan, tapi ritmis. Seolah benda bulat sedang diputar oleh seseorang. Aku diam, memiringkan kepala. Siapa yang bermain bola jam segini? Atau mungkin batu yang jatuh dari tebing? Tapi kemudian suaranya semakin dekat. Terlalu dekat. Lalu ada suara lain, seperti desahan panjang, sangat pelan, hampir seperti bisikan seseorang yang sedang menderita. Aku menelan ludah. Ada rasa dingin merambat di punggungku. Rasa penasaran memaksaku mendekati jendela. Tapi sebelum aku sempat membuka sedikit celah, nenek tiba-tiba muncul dari belakang dan menutup jendela itu dengan kasar. "Jangan!" Suaranya bergetar,
Matanya menatapku dengan ketakutan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Nenek, itu suara apa? Ada orang kecelakaan?" Nenek menggeleng cepat. "Itu bukan manusia, Raka. Kamu dengar saja dari sini. Jangan lihat apapun." Aku terpaku. Kata-katanya tidak masuk akal, tapi wajahnya tidak menunjukkan kebohongan. Ia menaruh telunjuknya di bibirku, memberi tanda agar aku diam. Beberapa detik kemudian, suara itu lewat tepat di depan rumah. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang berguling di tanah. Disusul suara basah. Kres, kres. Dan bisikan lirih yang hampir tidak terdengar. Aku merasa dadaku mengencang. Jentera bergetar pelan saat sesuatu melewati sisi luar rumah. Ketika suara itu akhirnya menjauh, suasana kembali hening, tapi jantungku masih berdegup keras. "Nenek, tadi itu apa?" Nenek menatapku lama lalu berkata pelan, "Itu adalah alasan kenapa orang di desa ini tidak pernah keluar setelah Isya." Ia menghela napas panjang. "Raka, besok pagi kamu harus tahu sesuatu yang sudah lama disembunyikan dari keluargamu." Keesokan paginya, udara desa masih diselimuti embun tipis ketika aku bangun. Suara ayam berkokok terdengar jauh di belakang rumah. Namun anehnya, suasana tetap terasa muram. Seolah seluruh desa sedang menyembunyikan napasnya. Nenek sudah duduk di ruang tengah, menunggu dengan secangkir teh yang sudah mengepulkan uap. "Raka," katanya tanpa menatapku, "kamu sudah mendengar itu tadi malam. Sekarang saatnya kamu tahu cerita yang sebenarnya." Aku duduk perlahan. Ada sesuatu dalam suaranya yang berat, seperti menyimpan beban bertahun-tahun. Dulu, di desa ini tinggal seorang perempuan muda bernama Sari. Rumahnya berada di ujung jalan timur, sebelum hutan kecil. Sari terkenal baik, cantik, dan rajin menolong warga. Tapi hidupnya berakhir dengan cara yang tidak manusiawi. Menurut nenek, 20 tahun lalu saat aku masih kecil, terjadi pembunuhan yang mengguncangkan seluruh desa. Sari ditemukan tak bernyawa di dekat sungai. Tubuhnya tergeletak di tepi batu besar, tanpa kepala. Yang lebih mengerikan, kepalanya hilang. Tidak ditemukan meski warga telah mencarinya berhari-hari. Rumor kemudian berkembang. Ada yang mengatakan Sari menjadi korban kecemburuan seorang lelaki. Ada juga yang percaya bahwa ia dibunuh untuk ritual pesugihan oleh seseorang dari desa sebelah. Hanya satu hal yang disepakati semua orang. Siapapun yang mengambil kepala Sari tidak pernah tertangkap. Awalnya warga hanya berduka. Tapi beberapa minggu setelah pemakaman, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Setiap malam tertentu, biasanya setelah hari pasaran Kliwon, warga mendengar suara berat menggelinding di jalan desa. Suara itu muncul dari ujung timur, tempat rumah Sari berada, lalu menelusuri seluruh jalan desa hingga ke perempatan besar. Tidak ada yang berani melihat langsung. Bahkan yang paling nekat pun tidak sanggup bertahan lama. Mereka yang mengintip dari balik pintu mengatakan bahwa yang lewat adalah sebuah kepala. Kepala perempuan dengan rambut panjang kusut, mata membelalak, dan bibir yang bergerak-gerak seperti berusaha berbicara. Sejak itu desa membuat aturan tidak tertulis. Tidak ada yang boleh keluar atau membuka pintu setelah Isya. Nenek menatapku dalam, seolah mencari tanda bahwa aku percaya.
Yang kamu dengar tadi malam, katanya pelan, itulah Kepala Sari. Ia masih mencari tubuhnya atau mencari seseorang yang ikut bertanggung jawab atas kematiannya. Aku beneran ludah. Tapi Nek, kenapa aku? Kenapa aku harus tahu semua ini? Tatapan nenek berubah sendu. Karena keluargamu punya hubungan dengan kejadian itu. Jantungku berhenti sejenak. Maksud nenek memalingkan wajah seperti menahan sesuatu. Ayahmu dulu pernah datang ke desa pada malam Sari ditemukan. Ia datang diam-diam tanpa memberitahumu atau ibumu. Ada warga yang melihatnya bertengkar dengan seseorang di pinggir sungai. Kami tidak pernah tahu apakah ia terlibat atau tidak. Tapi setelah kejadian itu, ayahmu tidak pernah kembali ke desa sampai ia meninggal. Aku terdiam. Rasanya dadaku diremas. Jadi selama ini kalian curiga kalau ayah... Nenek tidak tahu, potongnya cepat. Tapi kepala itu seolah tidak berhenti mencari. Suasana menjadi sunyi, bahkan angin seperti ikut menahan diri. Lalu nenek menambahkan sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding dari ujung kaki sampai kepala. Malam ini bukan malam kliwon. Tapi kalau kepala itu sudah mulai muncul lagi, berarti ada sesuatu yang membangunkannya. Mungkin karena kamu pulang. Aku mengusap wajah. Hati dan pikiranku campur aduk. Nenek melanjutkan, Raka, apapun yang terjadi nanti malam, jangan keluar. Jangan buka pintu dan jangan pernah sekalipun coba melihatnya. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hatiku, rasa penasaran itu semakin kuat. Apa benar hanya kepala yang menggelinding? Apa benar ada yang berbisik? Apa benar ayahku terlibat? Dan yang paling penting, jika kepala itu mencari seseorang, apakah sekarang ia mencari aku? Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Waktu berjalan pelan, seperti menunggu sesuatu yang tak terlihat. Setelah Isya, hampir seluruh rumah di desa sudah memadamkan lampu. Jalanan sepi total. Hanya cahaya bulan yang menerangi tanah berbatu di depan rumah nenek. Aku duduk di dekat pintu kamar sambil memikirkan cerita nenek. Tentang Sari, tentang kepala tanpa tubuh yang menggelinding, tentang ayah. Semakin kupikirkan, semakin banyak tanya yang muncul dalam kepalaku. Tapi satu hal mengganggu dari tadi. Mengapa kepala itu muncul justru saat aku pulang? Sekitar pukul 10 malam, rasa penasaranku memuncak. Aku tahu nenek sudah berulang kali melarang. Tapi semakin aku ditekan untuk tidak keluar, semakin besar keinginanku untuk mengetahui kebenaran. Aku pelan-pelan membuka pintu kamar, memastikan nenek sudah tidur. Nafasnya terdengar teratur dari kamar sebelah. Dengan langkah setenang mungkin, aku berjalan ke ruang depan dan membuka pintu rumah sedikit saja. Angin malam langsung masuk, dingin menusuk tulang. Hening, sangat hening, seperti dunia sedang berhenti bernafas. Aku keluar rumah dengan hati-hati, berdiri tepat di depan halaman. Jalan tanah itu terlihat kosong. Aku menunggu. 5 menit, 10 menit, tidak ada apa-apa. Aku bodoh, gumamku. Mungkin semua ini cuma cerita lama. Tiba-tiba terdengar suara itu. Suara yang sama seperti malam pertama aku pulang. Duk, duk, duk.
pelan tapi ritmis, seperti benda berat yang berguling memantul di permukaan tanah. Suara itu awalnya datang dari jauh, lalu perlahan semakin dekat. Napasku tercekak, seluruh bulu kuduk berdiri serentak. Duk, 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 semakin dekat. Bukan hanya itu, ada suara lain yang mengikuti. Suara basah, seperti benda berlendir menyeret pasir. Keres, keres. Aku menunduk sedikit, mencoba melihat ke arah ujung jalan. Kabut tipis menutupi sebagian gang. Tetapi dari kejauhan, aku melihat sesuatu bergerak pelan ke arahku. Suatu benda bulat, berwarna gelap, menggelinding pelan dan meninggalkan jejak merah tipis di belakangnya. Ketika benda itu semakin dekat, aku mulai bisa melihat bentuknya lebih jelas. Rambut panjang kusut menutupi sebagian besar permukaan, dan sesuatu seperti wajah manusia terselip di balik helai-helai rambut itu. Aku membeku. Benda itu terus menggelinding hingga akhirnya berhenti tepat di tengah jalan, hanya beberapa meter di depanku. Rambut basahnya terseret tanah. Lalu perlahan rambut itu bergerak, seperti disibak oleh angin. Dan aku melihatnya. Sebuah kepala perempuan. Mata membelalak. Bola matanya bergerak ke arahku. Bibirnya terbuka sedikit, mengeluarkan suara lirih yang membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Raka. Aku mundur beberapa langkah, hampir terpeleset. Tidak, ini tidak mungkin. Kepala itu bergerak, pelan, seperti berusaha mendekat. Dan saat jaraknya tinggal 1 meter, ia tiba-tiba terangkat sedikit. Seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Lalu menggelinding cepat ke arahku. Aku menjerit dan jatuh ke belakang. Kepala itu berhenti tepat di ujung kakiku. Mata lebarnya menatap lurus ke arahku tanpa berkedip. Mulutnya bergetar, mengeluarkan bisikan serak. Kenapa kau kembali? Dunia terasa berputar. Pandanganku gelap. Aku pingsan di tempat. Ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di dalam rumah dengan 2 tetangga dan nenek duduk di sampingku. Wajah mereka pucat, seperti melihat sesuatu yang tak seharusnya manusia lihat. Raka, kata nenek dengan suara bergetar. Kamu melihatnya ya? Aku tidak bisa menjawab, hanya bisa menatap pintu yang tertutup rapat. Dan dalam hatiku, aku tahu satu hal. Kepala itu tidak hanya muncul, ia mengenalku. Sejak malam aku pingsan di depan rumah, suasana desa berubah drastis. Warga yang biasanya hanya tertutup dan berhati-hati, kini terlihat gelisah. Mereka saling berbisik, memandangku dengan tatapan campur antara kasihan dan takut. Seolah kedatanganku membawa sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Pagi itu, setelah badan terasa agak pulih, aku duduk di ruang depan sambil minum teh panas. Nenek memandangi jendela yang tertutup rapat, seperti takut sesuatu tiba-tiba muncul. Nek, kataku pelan. Kepala itu memanggil namaku. Nenek menghela napas panjang, wajahnya semakin keriput karena kecemasan. Apapun yang kau lihat, Raka, itu sudah lewat. Jangan kau pikirkan lagi. Bila perlu, besok kamu pulang ke kota saja. Tapi Nek, aku tidak bisa pergi begitu saja. Suaraku meninggi sedikit. Kepala itu tahu namaku. Itu berarti memang ada sesuatu yang lebih besar. Nenek terdiam. Aku tahu ada yang ia sembunyikan. Akhirnya, aku memutuskan sesuatu. Aku harus mencari jawaban sendiri. Siang itu, tanpa sepengetahuan nenek,
Aku berjalan ke ujung timur desa, ke rumah tua milik Sari. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong. Catnya mengelupas, atapnya sebagian runtuh, dan halamannya dipenuhi daun kering yang menumpuk. Namun begitu aku mendekat, hawa dingin terasa menyengat, kontras dengan panas terik siang. Pintu depan tidak terkunci. Dengan sentuhan kecil, pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara krik yang memanjang. Di dalam, aroma lembab dan kayu lapuk menyergap hidungku. Aku berjalan memeriksa ruangan satu persatu. Tak ada apapun kecuali puing-puing dan perabot tua. Sampai aku menemukan sebuah pintu kecil di bawah tangga, tertutup gorden kusam. Aku membuka gorden itu. Di baliknya ada pintu kayu yang lebih tua dari seluruh bagian rumah, dengan ukiran aneh seperti simbol-simbol yang tak kukenal. Pintu itu terkunci, tapi aku melihat sesuatu. Bagian bawah pintu retak, cukup besar untuk dimasuki cahaya. Aku menunduk dan melihat ke celah itu. Dan di sanalah aku melihat sesuatu bergerak. Bayangan tubuh manusia berjalan sempoyongan, tapi yang membuat perutku mengerut ialah tubuh itu tidak memiliki kepala. Aku jatuhkan diri ke belakang, terkejut. Nafasku tersengal-sengal. Tubuh tanpa kepala itu berdiri diam beberapa detik, seolah menyadari kehadiranku. Lalu, ia mengangkat kedua tangannya, meraba-raba udara, seperti mencari sesuatu. Tangannya gemetar, bergerak liar di udara kosong. Aku langsung bangkit dan lari ke ruangan lain, berusaha memahami apa yang barusan kulihat. Saat itulah aku melihat sebuah meja kecil yang masih utuh. Di atasnya ada buku lusuh dengan halaman terlipat dan bercak hitam seperti darah lama. Aku membuka buku itu. Isinya membuat tenggorokanku kering. Buku itu berisi catatan ritual pesugihan, dan salah satu halaman mencatat, untuk kekayaan abadi, kepala korban harus dipisahkan dan disembunyikan dari tubuhnya. Di bawahnya ada nama seseorang, nama yang sangat kukenal, nama yang seharusnya tidak ada di tempat seperti itu. Nama ayahku. Aku hampir melempar buku itu. Tubuhku gemetar. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin melakukan ini. Tapi catatan itu nyata. Tulisannya jelas. Waktu kejadian tertulis tepat pada malam Sari dibunuh. Tiba-tiba suara keras terdengar dari arah pintu bawah tanah. Duk! Diikuti suara seperti sesuatu menyerat lantai. Aku memutar tubuh. Pintu utuh itu bergetar kuat dari dalam, seperti ada sesuatu yang berusaha merangkak keluar. Retakannya makin lebar. Simbol-simbol di pintu itu mulai terkelupas. Tubuh tanpa kepala itu mencoba keluar. Aku langsung lari keluar rumah. Nafasku tersengal-sengal, keringat dingin mengucur deras. Saat aku menoleh sekali lagi ke arah rumah tua itu, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir berteriak. Kepala itu muncul di teras rumah. Diam, menatapku jauh dari kejauhan. Dan aku sadar, ia ingin menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran itu berkaitan langsung denganku. Setelah pulang dari rumah tua itu, aku duduk di ruang tamu dengan napas yang masih tersengal. Nenek terkejut melihat wajahku yang pucat. Dan sebelum ia sempat bertanya, aku mengeluarkan buku lusuh yang kutemukan. "Nek, jelaskan ini." Suaraku bergetar. Nenek menatap sampul buku itu, dan seketika wajahnya seperti kehilangan warna. Tangannya gemetar ketika menyentuh halaman yang memuat nama ayahku.
Ia menutup mulut, air matanya jatuh tanpa suara. Raka, nenek tidak pernah mau kau tahu. Kenapa, Nek? Apa ayah benar-benar terlibat dalam kematian Sari? Nenek duduk perlahan, tubuhnya limbung seperti kehilangan tenaga. Ayahmu dulu hanyalah korban. Ia bergaul dengan seseorang yang terlibat pesugihan. Mereka menggunakan nama ayahmu untuk mengelabui warga. Ayahmu bukan pelaku. Tapi karena namanya tertulis di buku itu, Kepala Sari menganggap keluargamu ikut bertanggung jawab. Aku terdiam. Kata-kata itu tidak menenangkan sama sekali. Kalau begitu, kenapa kepala itu memanggil namaku? Nenek menatapku dengan tatapan dalam yang sulit dijelaskan. Karena kamu darah daging ayahmu. Dan kutukan itu menurun. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, suara aneh terdengar dari luar. Suara yang sudah membuat bulu kuduku berdiri sejak malam pertama. Duk, duk, duk. Pelan, berirama. Semakin mendekat. Nenek berdiri dengan panik. Dia datang lagi. Raka, cepat masuk kamar. Tapi aku tidak bergerak. Suara itu terasa lebih berat, lebih dekat. Dan kali ini bukan hanya satu suara. Ada suara lain, lebih besar, seperti sesuatu yang menyeret tubuh besar di tanah. Krush, krush. Suara itu menggema dari ujung jalan. Aku menatap nenek. Nek, kalau aku terus bersembunyi, ini tidak akan pernah selesai. Nenek mohon, jangan lakukan ini. Tapi entah dari mana keberanian itu datang. Aku membuka pintu rumah. Angin malam menerpa wajahku. Jalan desa gelap, kecuali cahaya bulan yang memantul di tanah lembab. Lalu, aku melihatnya. Pertama, kepala itu menggelinding perlahan dari arah utara. Rambutnya kusut, wajahnya pucat biru, namun matanya terbuka lebar, menatapku tanpa berkedip. Ia berhenti beberapa meter di depanku. Kemudian, tubuh tanpa kepala itu muncul dari ujung jalan seberang. Bergerak limbung, tangan terangkat seolah meraba udara. Tubuh itu mengarah padaku, mengikuti suara kepala yang berhenti tepat di hadapanku. Aku tak bisa bergerak. Suara kepala itu terdengar lirih, mengerikan. Kembalikan milikku. Tubuhmu? Gumamku tanpa sadar. Kepala itu bergoling mendekat sampai jaraknya hanya setengah meter dari kakiku. Lalu tubuh tanpa kepala itu berdiri penuh, hanya beberapa langkah di belakangnya. Keduanya seperti menunggu sesuatu dariku. Dalam sekejap, aku mengerti. Mereka bukan hanya ingin bertemu. Mereka ingin menyatu kembali. Kepala itu bergetar, bergerak ke arah dada tubuhnya. Tubuh itu mencondongkan diri seolah siap menerima. Tapi tiba-tiba kepala itu berhenti dan memutar wajahnya ke arahku. Darahmu masih terikat. Kutukan belum lunas. Tubuh tanpa kepala itu meraihku dengan gerakan cepat. Tangannya dingin, menggenggam lenganku dengan kekuatan tak manusiawi. Aku tersentak, berusaha melepaskan diri, tapi genggamannya semakin kuat. "Ah, nenek, tolong!" teriakku. Tapi nenek hanya bisa menatap dari dalam rumah. Menangis, tubuhnya bergetar ketakutan. Tubuh tanpa kepala itu mencoba menarikku, seolah ingin memaksaku berdiri di antara mereka. Kepala itu bergerak cepat, mendekat ke wajahku. Aku bisa mencium bau busuk dan darah kering yang memuakkan. Kamu harus menggantikan. Aku berteriak sekuat tenaga dan mendorong kepala itu hingga terpental ke tanah. Tubuh tanpa kepala itu menggeram tanpa suara, lalu menyerangku. Aku jatuh tersungkur, punggungku menghantam tanah. Di detik itulah, warga datang berlari membawa obor. Mereka mengelilingi kami dengan lingkaran cahaya,
membaca doa-doa yang membuat kepala dan tubuh itu bergetar, lalu mundur perlahan ke arah kegelapan. Hanya beberapa menit, dan keduanya menghilang. Tapi bukan karena kabur, melainkan karena dipaksa mundur oleh doa dan cahaya. Warga membantu mengangkatku. Nenek menangis memelukku erat. Namun meskipun bahaya itu meredah, ada satu kenyataan pahit yang tidak hilang. Kepala itu belum menemukan tubuhnya, dan kutukan itu belum selesai. Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali ke desa. Tapi kadang-kadang, saat aku duduk sendirian di kamar kos, aku mendengar suara samar di luar jendela. Duk, duk, duk. Seolah sesuatu sedang menggelinding, mencariku, menunggu waktu yang tepat untuk datang lagi. Dan aku tahu, suatu hari nanti, ia akan menemukan jalannya. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, jika kalian masih berani mendengarnya.